A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang pada kafir, tidak percaya, siapapun itu yang tidak percaya bi ayatina atau mengingkari bi ayatina dengan ayat-ayat kami, maksudnya ayat-ayatnya Allah, tidak mau beriman, nggak mau percaya, nggak mau ngikut, nggak mau nurut, saufa nuslihim, maka akan memasukkan wasola, ini aslinya wasola ya, wasola yusilu, terus wawunya dibuang, wasola yusilu, terus jadi nuslihim, maka akan memasukkan siapa kami, him, kepada orang-orang yang tidak mau percaya tadi kepada ayat-ayat kami. Ainudkhiluhum, artinya memasukkan siapa kami, hum, kepada mereka, memasukkannya naron, kepada api neraka. Ayuharrikuna, artinya membakar, yukhraquna, artinya dibakar siapa mereka, fiha, di dalam api neraka. Ya, tongkon iman lo angel ya. Kulama nadijat, setidaknya percaya dulu, jangan terus hele, nah gitu ya. Kalau sudah hele atau tapi, nah itu sudah. Kulama nadijat, maka ketika kok memakan atau ya membakar lah ya. Ihtarakat, artinya membakar apa neraka, membakar juluduhum, kepada kulit-kulit mereka. Badalna, nadijat tuh artinya tuh matang ya, jadi dibakar sampai matang. Nah, ya. Jadi orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah nanti di neraka itu akan dibakar sampai matang. Matang bukan meteng ya. Yang dibakar tadi juluduhum, kulit-kulit mereka ya, sampai ke dagingnya, sampai matang ya, bukan meteng tadi loh, matang. Masak lah bahasa kita. Setelah dibakar sampai matang tadi, sampai masak, badalna, maka lalu mengganti siapa kami, hum, kepada mereka yang kulitnya sudah masak tadi, diganti juludan, dengan kulit dan daging lagi, goiroha, yang selain yang sudah geseng tadi. Bi'angtu adi, gambarannya jika kok dikembalikan apa kulit ila khaliha, kepada asal mulanya kulit, awalan, di dalam awalnya, ghairu muhtarokin, yang belum terbakar. Jadi besok di akhirat itu, kalau kok orang itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya dengan perintahnya Allah, tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan Rasul, maka mereka nanti akan dibakar sampai mateng. Kalau mateng dibalikkan lagi, ini yang kalau yang dibakar ya, yang dihancurkan ya dihancurkan sampai hancur, lalu dibalikkan lagi, seperti itu selama-lamanya. Kenapa kok begitu? Liyaduku, supaya mencicipi siapa mereka al-adab, kepada siksa. Ayukosu, artinya
sebagai ukuran penderitaan. Ayukosu sebagai ukuran penderitaan, siddatuhu kepada beratnya daripada siksaan. Ya, saking jengkelnya Allah itu kan. Wong kon percaya ora gelem, kon manut ora gelem. Bahkan kalau dalam surat Waqiah itu Allah tuh sampai bilang, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Loh, aku ini yang ciptakan kamu. Nahnu, adapun kami itu khalaqnakum, menciptakan siapa kami, kum kepada kalian semua. Falaula tusaddiqun, kenapa kok kamu nggak percaya? Gitu loh. Kadang kita ya aneh ya. Kita kadang tuh dibaikin orang baru sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ya kan? Lah itu kita nurutnya minta ampun sama orang itu. Lah kita nggak sadar dari mulai kita dalam rahim sampai kecil, sampai tua, sampai dewasa, ya kan? Ya dikasih hidup, dikasih makan sama Allah, dikasih nafas, dikasih bisa bergerak, dikasih istri, dikasih anak, segala macam, ya kan? Lah itu kok nggak mau nurut ya, wes kebangetan lah. Coba akalnya tuh disampaikan ke situ. Nanti kita mulai ibaratnya tuh berpikir sehingga kita mau mulai menyadari atas anugerah dan fadl dan rahmatnya Allah kepada kita. Coba dipikir. Ya, kita kadang dibaiki orang, diutangi duit gitu ya, perasaan kita lah sebaik-baiknya. Padahal kita diutangin Allah tuh dari mulai lahir. Diutangi napas, diutangi rezeki, diutangi makan, minum, ya kan? Gratis. Nah, itu enggak mau nurut ya kebangetan. Makanya Gusti Allah ya gregeten. Ya, bareng mati, nah besok ya dibuang sampai melocot-melocot, balikkan lagi, dibuang lagi, bakar lagi, ya kan? Seterus-terusnya. Kalau pas dikubur ya hingga sampai hari kiamat. Kalau sudah setelah kiamat, sudah akhirat yang terakhir, ya nanti ya selama-lamanya. Supaya apa? Supaya merasakan ngono ku lho nak rambut gugu aku ya gregeten, nah, kan itu. Saking jengkelnya. Innallaha kana azizan hakimah. Innallaha sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah, ada itu azizan, dat yang maha mulia. Aila yu'jizuhu artinya tidak akan ada yang bisa melemahkanhu kepada Allah siap apa syai'un sesuatu. Jadi diingat-ingat lagi kita yang butuh Allah, ya. Allah tuh tidak butuh ibadah kita, nggak butuh amal kita. Allah kita maksiati nggak apa-apa, tidak menurunkan derajatnya. Kita mau mengabdi kepada Allah yang tidak membuat Allah tuh mulia. Allah tuh mulia dari mulai memang mulia gitu loh. Nggak bisa kok karena kita mau sujud terus Allah tambah mulia. Kalau kita nggak sujud terus Allah nggak menurun kemuliaannya, tidak begitu. Kita yang butuh melakukan sesuatu perintahnya Allah ini untuk supaya berharap rahmatnya Allah itu bisa menggapai daripada kita. Kalau amal kita entah-entahan nak menggapai daripada rahmatnya Allah, tapi kita berharap ketika kita sujud, kita beribadah, kita ngaji itu berharap supaya rahmatnya Allah itu menggapai kepada kita, menyongsong, mengambil, menolong kepada kita. Tidak ada pengaruhnya, kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa di sisi Allah. Nah, gitu ya. Apapun, seberapapun apa kadarnya, usahakan kita ada rasa di hati itu untuk kita itu mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi desain kita itu sebenarnya begini loh. Kita kan punya anak tuh. Kita kan biasanya berharap dengan anak kita. Yang belum punya anak ya maaf ya, Ribita ya. Nah, kita biasanya kan punya anak atau tak anggaplah punya murid kalau belum punya anak ya.
Apa harapan kita biasanya? Kan ingin anak kita itu taat kepada kita, jadi anak yang soleh, ya kan? Nah, membahagiakan kita, kan begitu. Lu sama sebenarnya kita itu dihidupkan oleh Allah tuh desainnya, maksud Allah ya begitu. Dikasih mata ya supaya untuk taat kepada Allah, dikasih mulut ya begitu, dikasih pikiran ya begitu, dikasih kaki ya supaya kaki itu ibaratnya tuh agar taat beribadah kepada Allah. Nah, itu sering karena kita nggak tahu seperti itu, sering kita salah gunakan. Nah itu ya, maka ya gregetan, jengkel lah istilahnya kan. Selain Allah tuh yang maha mulia, semulia-mulianya, hakiman juga dat yang maha bijaksana fi khalqihi, di dalam makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita butuhkan itu pasti dikasih oleh Allah gitu. Tapi saya kok belum ada ini, itu beda. Itu yang kita inginkan ya. Yang kita inginkan dengan yang kita butuhkan itu beda. Nah ya, kalau yang kita butuhkan menurut Allah tuh kita butuh itu pasti dikasih. Tapi kalau yang kita inginkan ya belum tentu dikasih. Nah, itu jangan kok tergini. Wah, aku doa dari dulu sampai sekarang kayak cek melarat, ya mungkin menurut Allah alasan nanti kita masuk surga karena melarat kita tadi. Allah alasannya Allah untuk memasukkannya kita ke surga. Karena mungkin kalau kita dikasih harta berlebih mungkin nggak telap, malah untuk maksiat kepada Allah. Nah itu untuk ibarat wahwan. Nah itu, nah ya. Kalau bahasanya Pak Muflis ya untuk kebini lagi katanya kan itu, atau Pak Kudori tadi ya itu, kan tambah rusak itu nanti kan itu. Nah itu gambarnya begitu, kan tambah remuk nanti. Qalal mu'alif rahimahullah. Nah itu seperti itu. Jadi Allah tuh bijaksananya tuh sampai seperti itu. Ya karena kita tadi nafsu kita nggak paham. Ya perasaan kita terus Allah tuh macam mana lah, aku minta ini itu dari dulu kok udah dikasih-kasih kan. Padahal kita nggak butuh itu. Kita nggak ada itu tuh sudah hidup sampai sekarang. Andai kan untuk beribadah kepada Allah tuh ya sudah bisa gitu loh. Mengabdi kepada Allah ya sudah bisa. Angan-angan dan nafsu kita tadi, maka akhirnya kita tuh jadi lemes karena kita nggak paham tadi. Jadi apapun yang kita butuhkan itu pasti Allah kasih, tetapi apapun yang kita inginkan itu belum tentu nanti dikasih, karena belum tentu itu baik untuk kita. Asa antak rohu syai'an fahuwa khairul lakum. Mungkin bisa jadi apa yang kita inginkan, yang kita seneng itu malah nggak baik di kita. Ya, yang kita nggak seneng itu baik di kita. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Bisa jadi nanti apa yang kita tuh seneng, nafsu kita tadi itu nggak baik di kita, kan gitu. Nah itu diingat-ingat yang seperti itu supaya kita hidup tuh pokoknya enak rasanya di dunia itu gitu loh ya. Nah, supaya rasanya enak karena semuanya tuh sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen mobil, mau pengen kebun yang banyak, ternyata mungkin ya nggak guna di kita. Kita makan paling ya sepiring tulang ya kan. Kadang nanti hartanya banyak, nanti ya malah nggak guna ya kan. Itu lah kenapa? Diabetes katanya kan. Makan ini tidak boleh, makan manis nggak boleh, ya kan? Nah itu ada orang nyembelih kambing, ngapa udah makan kambing? Darah tinggi, nah, kan? Itu akhirnya bukan apa yang kita butuhkan, ya, yang tidak sampai ke kita itu, tetapi apa yang kita inginkan itu belum tentu sampai di kita. Tapi apapun yang kita butuhkan menurut Allah itulah yang sampai ke kita. Kita nggak mau dipaksa sama Allah. Itu. Ya tadi ayatnya, mungkin sesuatu yang kita ingin itu menurut Allah nggak baik di kita. Sesuatu yang kita benci atau nggak seneng, nah itu mungkin yang terbaik di kita. Intinya kita tuh harus nerimo dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya begitulah. Itu. Kalau kita masih gembrundel terus di hati, ingat kita apanya Allah,
ancamannya Allah kemarin tuh, ya kan? Kalau kamu masih gembrudel terus, nggak terima terus tentang yang aku takdirkan di kamu, apanya Allah, ya kan? Silahkan kalian keluar dari bawah langitku dan dari atas bumiku, dan silahkan cari Tuhan selain aku. Itu kan enak, carilah. Nah, kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Walladzina, dan adapun orang-orang amanu yang mau pada beriman, siapa alladzina wa amilus solihati, dan pada mau beramal berbuat yang soleh, yang baik, yang bagus. Apa janji Allah? Sanudkhiluhum, maka akan memasukkan siapa kami, hum kepada mereka, akan memasukkannya jannatin kepada surga, yang surga tadi tajri mengalir-ngalir min tahtiha, dari bawah dan surga tadi apaan? Harun, sungai-sungai yang di dalamnya tadi khalidina, selama-lamanya, fiha, di dalam surga. Masih ditegaskan lagi abadan, selama-lamanya. Nah itu ya. Ya sudah selama-lamanya, masih selama-lamanya lagi, nggak ada matinya. Karena besok kalau kita ngaji di Daqaiqul Akhbar, besok kalau sudah di akhirat itu kematian tuh disembelih, kematian tuh diwujudkan kambing oleh Allah, terus disembelih, nggak ada kematian lagi maksudnya. Kalau sudah di akhirat, oh nggak ada kematian lagi, ya berarti hidup selama-lamanya. Tunggu ya apa namanya pengajian berikutnya, nanti ada di Daqaiqul Akhbar ya. Jadi kematian itu nanti Allah wujudkan sebagai kambing, terus nanti disembelih supaya kematian itu sudah tidak ada lagi. Nah itu begitu ya. Nah terus kenapa sama Allah para hamba-hambanya itu yang mau pada beriman, beramal soleh, yakin dengan pengabdiannya kepada Allah, kok dimasukkannya selama-lamanya? Ya dikarenakan keyakinan orang itu, andaikan kok dia hidup selama-lamanya, dikasih hidup oleh Allah selama-lamanya, ya pasti nanti dia akan mengabdi kepada Allah selama-lamanya. Lah orang yang beler, nggak mau sholat, nggak mau taat ini itu, ya mau dikasih hidup selama-lamanya, ya ngono terus, macam itu terus. Nah, itu makanya kalau orang yang mau beriman, beramal soleh, nanti dimasukkan surganya Allah selama-lamanya. Karena kalau dia hidup selama-lamanya, yaitu pasti nanti dia ya ibaratnya iman kepada Allah selama-lamanya, ya selama masih hidup ya mengabdi kepada Allah selama-lamanya. Itu makanya besok di akhirat itu kok dimasukkan surga selama-lamanya. Nah, itu. Ini baru senengannya Pak Janis. Fiha azwajum mutahharah. Fiha itu di dalam surga, azwajun adapun istri-istri, mutahharatun yang disucikan, minal haidi dari haid. Nggak ada prenya Pak Janis. Mana Pak Janis tadi? Nggak ada prenya ya. Potel-potelkan lah situ. Nah, ya. Disucikan dari haid, wa kullu qadarin, dan juga dari semua kotoran. Wis ora ngising, ora nguyuh pokoke. Ora ono WC nang kono Pak Lupi. Engko nak apa jenenge? Ado kodarnya juga, maksudnya ya ado kencing, ado apa ya nanti ado istinja pula. Nanti nak menyiapkan WC pula repot. Ndak mau malaikat begitu. Pokoknya Pak Lupi makan sebanyak-banyaknya ya ora ngising, ya ora nguyuh. Nah itu. Lah terus nanti di akhirat itu ya disiapin bagi orang-orang yang soleh itu ya istri-istri yang suci-suci, pokoknya perawan terus. Kata Pak Janis apa buka perawan terus. Nah itu ya, nanti kesel lah pokoknya Pak Janis. Dan di dalam hadisnya itu ya, paling sebeler-belernya orang yang beriman itu nanti akan dikasih apa itu namanya bidadari itu 70 orang. Nah itu
Paling sedikit Pak Lupi punya tuh besok 70 orang. Setiap satu orangnya dikasih pelayan 70 itu pun free, bebas hambatan, boleh Pak Lupi pakai. Nah, sepuasnya. Nah, itu begitu. Itu ya. Nah, itu begitu. Dan tenang wae, di situ dikasih kekuatan yang mampu untuk apa? 70 kali 70 berapa, Pak? Hah? Wah, itu Pak Lupi go ahead sekali mampu kalau di sana nanti dikasih kekuatan sama Allah, nggak usah khawatir ya. Sudah nggak head, nggak nguyo, nggak ngising. Kan kalau head nanti ya repot, ada pabrik softtek barang. Nah, itu kan nggak ada ya itu. Nah, itu ya. Nah, ini Rivita ini apa ini protes. Terus aku piye, Pak? Tenang baik. Kalau perempuan, kalau di akhirat itu kesenangannya nanti tidak suami, Rivita. Nanti kesenangannya perempuan itu aslinya itu cuman perhiasan. Nah, itu ya. Dan kalau perempuan itu nanti akan jadi apa namanya? Tetuanya bidadari dari istrinya. Dan dari 70 tadi Pak Lupi, itu tidak ada kok ibarat cemburuan, nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu sifat jelek-jelek sudah dihapus sama Allah. Pokoknya tinggal senang nyotok. Nah, nggak ada cemburu-cemburuan. Nggak khawatir tidur di emperan, Pak. Walaupun 70 tadi. Kalau di dunia jangan coba-coba, ya kan. Baru rasan-rasan gitu aja, tidur di luar. Wah, gitu. Baru ngerasani itu. Nah, itu kan piye, Dek. Nah, kalau untuk yang perempuan nanti bukan kok dikasih suami, tetapi dikasih perhiasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang perempuan tuh senangnya itu. Sebenarnya kalau kita mampu, Pak Lupi, perempuan tuh akan diem kalau dia makannya cukup, perhiasannya lengkap, apa yang diinginkannya ada, sudah diem lah itu. Nah, Pak Lupi wayo biasanya ya mau, biasanya begitu. Tidak mau kan udah cukup tadi. Qaulal mu'alif rahimahullah. Nah, itu bedanya nanti laki-laki dan perempuan. Jadi sudah nggak ada head lagi, nggak ada kotoran lagi, nggak kencing, nggak berak, ya kan? Malaikat wegah penbangun WC, kan nggak ada ya. Nah, makan sebanyak-banyaknya tidak menjadi kotoran. Wa nudkhiluhum dillang dolila, wa nudkhiluhum, dan memasukkan siapa kami hum kepada orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh, dilan di dalam keteduhan, dolilan yang keteduhan tadi sepanjang masa teduhnya. Aida iman artinya selama-lamanya. Jadi kalau di akhirat itu digambarkan dalam hadis itu pokoknya dia itu terang tetapi tidak ada matahari. Nanti kalau ada matahari tidak boleh apa untuk perempuan tuh di kita apa skincare lah ini itu, nanti Pak Lupi ya sibuk lagi kerja di situ, nggak ada lagi. Nah, itu gitu ya, jadi putih langsung, bahkan di situ sumsumnya we nampak. Coba nah, wes bayang ke dewek lah. Itu makanya itu cuman gambaran-gambaran ya. Nah, padahal di situ nanti disifati oleh Allah la ainun ro'at wala udunun sami'at wala kolbun khotorot. Nah, jadi belum ada yang pernah mata melihat, telinga mendengar, itu cuma gambaran wae yang digambarkan, dan belum ada terbesit di dalam hati. Nah, itu gambaran kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Nah, terus cari Mbah Dur, lah aku tua ini piye, Pak? Tua besok jadi muda lagi, Mbak. Pak Giwa besok jadi muda lagi. Ya, antara pokok hot-hotnya umur itu berapa? Nah, dibuat begitu sama Allah. Nah, itu ya. Makanya kalau yang tua-tua itu udah masuk surga. Nah, smart foto ke bawah hot-hotnya Pak Mulis ya. Nah, ukuran Pak Mulis ya. Nah, pakai apa udah itu? Apa namanya, infus udah? Enggak kan? Nah, hot-hotnya ya. Nah, itu seperti itu. Maksudnya hot asli gitu ya. Enggak hot pakai infus. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang seperti itu tadi, daiman juga selama-lamanya, la tangsakhahu, tidak menghilangkan atau tidak merusak kepada
surga tadi apa samsun matahari. Gua yang ada pun model seperti itu dilang dolilan tadi itu itu dilul jannati apa namanya teduhnya daripada surga. Jadi surga itu seperti itu teduhnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Ini sudah beda lagi konteks ayatnya ya. Innallaha sesungguhnya Allah itu ya'muru memerintahkan siapa Allah kepada kalian semua. Angtu adu jika kok memenuhi siapa kalian semua atau menyampaikan al amanati kepada amanah-amanah. Tamanna tumunna artinya sesuatu tumunna yang pada diamanai siapa kalian semua alaihi kepada minal hukuki dari suatu hak ila ahliha kepada pemilik atau penerima daripada hak tersebut. Nazalat turun apa ayat lama akhoda ketika mengambil siapa Aliun sahabat Ali radhiyallahu anhu mengambil miftahul Ka'bati kepada kuncinya Ka'bah, mengambilnya min Utsman ibn Tolhata dari Utsman bin Tolkah al-Hajbi yang golongan Hajbi sadaniha kepada kuncinya apa tadi Ka'bah tadi kosron di dalam untuk membukanya lama kodama ketika hadir atau sampai siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal fathi di dalam hari terbukanya kota Mekah, kalahnya Mekah. Wa mana'ahu dan mencegah siapa Nabi wa mana'ahu dan tidak mau siapa Tolhah tadi kepada memberikan kuncinya. Wa qala dan berkata siapa Tolhah lau alimtu jika kok mengetahui siapa saya anahu sesungguhnya yang minta kunci itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam amna'uhu tidak akan mencegah siapa saya kepada Nabi, maka akan mencegah siapa saya kepada Nabi. Jadi waktu itu kunci daripada Ka'bah itu yang megang adalah Utsman bin Tolhah. Ketika Mekah terbuka bebas untuk orang Islam, itu yang megang kuncinya adalah Tolhah. Lalu diminta oleh sahabat Ali. Nah, ketika diminta oleh sahabat Ali, nah dia itu ngomong, kalau tahu kok yang minta itu Nabi, aku tidak akan ngasihkan. Nah, itu kata Tolhah. Nah, gitu kan. Nah, terus namanya amanah kalau dalam tafsir Sawi itu ada 3. Iklam ketahuilah anal amanata sesungguhnya amanah itu salah satu aksamin ada 3 macam. Al awalu adapun yang pertama itu ibadatullahi ibadah kepada Allah, artinya amanah dari Allah untuk kita karena sudah diciptakan berarti mengabdi beribadah kepada Allah, itu amanah yang pertama. Gambarannya bi'ayaf ala jika mengerjakan siapa hamba-hamba tadi al-ma'murata kepada perintah-perintahnya Allah. Wa yajtanibu dan menjauhi al-manhiyatu kepada al-manhiyata kepada apa yang dilarang Allah. Jadi amanah yang pertama dari Allah supaya kita mengabdi menghamba sujud kepada Allah. Asani adapun yang kedua itu ni'amahu amanah tentang nikmat-nikmatnya Allah. Jadi pertama tentang badan kita untuk mengabdi kepada Allah, yang kedua tentang nikmat yang diberikan Allah. Allati yaitu nikmat-nikmat an'ama yang memberi nikmat siapa Allah biha dengan nikmat tadi. Contohnya kasami seperti kita bisa mendengar, wal basori dan kita bisa melihat, wal afiyati dan kita sehat, wa ghairu dzalika dan selain itu. Jadi amanah yang kedua nikmat Allah. Contoh kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa berjalan, bisa ngomong. Nah itu nikmat yang seperti itu adalah amanah yang kedua yang harus dijaga. Fala yusrifaha maka jangan menggunakan
telinga, mata, kesehatan dan lain sebagainya tadi, fima di dalam sesuatu yakdibu, yang marah siapa Allah. Jadi jangan digunakan untuk yang aneh-aneh. Ini Pak Janis ya. Mata digunakan yang perintahnya Allah, untuk baca Quran, nengok yang baik-baik, untuk nengok dalam kerja segala macam ya. Jangan untuk yang aneh-aneh. Telinga juga begitu. Dan juga kesehatan ini gunakanlah sebaik-baiknya, jangan malah dirusak. Itu amanah masalahnya. Itu yang kedua. Yang pertama badan, hidup kita itu. Yang kedua nikmat-nikmat Allah berupa tangan, telinga, mata dan lain sebagainya, dan nikmat yang lain. Yang ketiga hukukul ibadi, yaitu amanah tentang hak-haknya hamba-hamba. Kal wadai seperti titipan, wa ghairoha dan selain titipan. Fayajibu maka hukumnya wajib alal insani atas manusia apa ta'diyatun amanati, memberikan atau menyampaikan amanah tadi mutlakon dengan mutlak. Kanat baik ada apa amanah tadi kepada sesama manusia itu kauliyatan golongan ucapan, au fi'liyatan atau golongan perbuatan, au i'tiqadiyatan atau golongan i'tiqad. Fal qauliyati contoh dalam ucapan kahifdil Qur'ani, contoh seperti menghafal Al-Qur'an. Wal fi'liyati dan contoh perbuatan kahifdil wada'i seperti menjaga titipan. Wal awaro dan juga pinjaman. Nah, sudah dikasih pinjaman, ya diingat-ingat. Nah, kalau dikasih hutang, ya diingat-ingat. Nanti dibayar. Wal i'tiqadiyatun dan golongan i'tiqad katauhidi seperti contohnya tauhid, wa husnudzoni dan berbaik sangka bil khalqi kepada makhluk. Nah, itu seperti itu amanah 3 tadi ya. Jadi cerita ayat ini ketika baginda Nabi datang dan sahabat Ali meminta kunci kepada Utsman bin Tolhah, kunci Ka'bah, itu agak-agak memaksa sahabat Ali itu. Nah, terus sehingganya dikasihkanlah sama Tolhah tadi kepada sahabat Ali, tapi karena sambil brudel, gremeng. Kalau ngerti yang minta tuh Nabi, nggak aku kasih lah kan gitu. Lah setelah dibuka, maka fa'amaro maka lalu memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam birotihi kepada membalikkan kunci tadi, ilaihi kepada Ka'ab tadi. Waqala dan berkata siapa alihaka, memberikanlah engkau kepada kunci tadi, menghailah engkau kepada kunci tadi kholidatan dengan selama-lamanya, talidatan sebagai harta pusaka. Jadi setelah itu disuruh balikkan sama Nabi. Padahal waktu itu Nabi yang paling berkuasa. Tapi karena amanah, ya kan, adanya ayat itu, ya maka lalu Nabi menyuruh untuk membalikkan karena yang memegang amanah kunci itu adalah Ka'ab tadi. Nah, karena dibalikkan tadi, fa'ajaba maka lalu heran siapa Ka'ab yang orang non muslim tadi. Min dalika dari demikian kok dibalikkan lagi, padahal Nabi sudah berkuasa. Faqara'a lalu membaca siapa sahabat Ali, membaca lahu kepada Ka'ab siapa Aliun sahabat Ali, membaca al-ayata kepada ayat di atas tadi. Karena dibacakan ayat tadi, nengok kalau Nabi itu sebaik-baik manusia, Islam itu sebaik-baik agama untuk menyampaikan amanatnya walaupun bukan kepada orang Islam, ya fa aslama maka lalu masuk Islam siapa Ka'ab tadi. Wa atahu dan memberikan siapa Nabi hu kepada Ka'ab memberikan siapa Ka'ab hu kepada kunci Ka'bah ingdamatuhi ketika matinya Ka'ab li akhihi kepada saudaranya, rupanya saibatan saibah fabako, maka setelah saibah mati juga fabako maka lalu tetap apa kunci tadi fi waladihi kepada anaknya Syaibah. Syaibah itu nama laki-laki ya. Wal ayat dan adapun ayat wa in ruddat, walaupun tertolak ala sababi khosin atas sebab khusus, ini kan tentang khusus yaitu Ka'ab tadi, tapi fa umumuha maka tapi menjadi umumnya ayat muktabaron dengan diambil ibarat biqorinatin dengan alasan biqorinatil jam'i dengan korina jamak tadi, karena di sini kalimatnya jamak ya, antu adul amanati ya kan, jamak muannas salim ya kan itu.
Makanya walaupun itu ketika untuk seseorang satu orang, tetapi untuk umum. Wa idza hakamta bainan nasi an tahkumu bil adl. Wa idza hakamta, dan ketika memberi hukum. Betul itu ya? Wa idza hakamtum, dan ketika menghukumi siapa kalian semua, bainan nasi di antara manusia, ayak murukum artinya memerintah siapa kalian semakum kepada para manusia, ang tahkumu supaya menghukumi siapa kalian semua bil adli dengan adil, bijaksana. Jangan umpet-umpetan. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ni'imma, sebaik-baik pemberi nikmat, fihi, di dalam menghukumi. Idghamu mimi dengan diidghamkan mimnya. Idghamu mimi ni'imma dengan diidghamkannya mimnya lafadz ni'imma. Fima, di dalam lafadz an-nakirata yang nakirah, al-mausufata yang disifati atau sebagai sifat. Na'am syai'an, artinya na'am ya syai'an sesuatu. Ya'idukum, memberilah mau itu siapa kalian semua bihi dengan tadiyatul amanati, artinya memberikan amanah, wal hukmu, dan memberikan hukum, bil adli dengan adil. Innallaha, sesungguhnya Allah itu kana, ada siapa Allah, ada itu sami'an, dat yang maha mendengar, lima, kepada segala sesuatu, yuqalu, yang diucapkan apa ma. Jadi apapun yang kita ucapkan, lahir maupun batin, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang gerundel-gerundel lah itu Allah ya tahu. Itu basiron, juga zat yang maha melihat, bima, dengan segala sesuatu, yaf'alu, yang mengerjakan siapa seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang pada beriman, atiu, pada bertaatlah kalian semua Allah kepada Allah. Selain taat kepada Allah, wa atiu, dan pada taatlah kalian semua ar-rasulah, kepada utusan-utusannya Allah. Wa ulil amri, ay ashabul amri, dan orang-orang yang memberikan perintah, artinya pemimpin. Walayatu, artinya para pemimpin wilayah, minkum, di antara kalian semua. Ida umirukum, artinya ketika memerintahkan kum, kepada kalian semua, memerintahkan siapa pemerintah, kum, kepada kalian semua, bitaatillahi. Umiru, artinya diperintah siapa Allah, kum, kepada kalian semua, bitaatillahi wa rasulihi, dengan taat kepada Allah dan Rasul. Wa ing tanazatum, fa'ing, maka jika tanazatum, berbeda pendapat siapa kalian semua, ihtilaftum, artinya berbeda pendapat siapa kalian semua, fi syai'in, di dalam sesuatu, faruddu, maka mengembalikanlah kalian semua, hu, kepada perkara yang kalian perdebatkan, ilallahi, kepada Allah, kita ila kitabihi, artinya kembali kepada kitabnya Allah. Kalau ada hukum-hukum apalagi perkara agama ya, jangan pernah coba-coba kita kok menurut pendapat saya, udur perkara agama kok menurut pendapat saya, ya dikembalikan kepada dalilnya, kepada Allah. Apa tuntunannya Allah dalam kitabnya? Kalau nggak ditemukan dalam kitabnya, war rasuli, dan yang kepada utusannya Allah, ya dicari di hadisnya. Nah itu begitu. Nah, kalau dengan Quran, dengan hadis kok nggak paham, baru nanti ibaratnya itu ditanyakan kepada para ulamanya, yang para mujtahid itu ya. Muddata hayatihi, ketika hidupnya seseorang tadi, wabadahu, muddata hayatihi, ketika semasa hidupnya Rasul,
Wa ba'duhu, dan setelah sepeninggalnya Rasul, ila sunanihi, kepada sunah-sunahnya Rasul. Iksafu, artinya mengalaplah cukup kalian semua, alaihi, kepada sunah-sunahnya Rasul, minhuma, dari keduanya Quran dan hadis. In kuntum, jika kau pada beriman, in kuntum, jika ada siapa kalian semua itu tu'minuna, pada beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dalika, adapun pengembalian hukum tadi, ar-raddu, artinya pengembalian hukum, ilaihima, kepada kitabullah dan sunnah Rasul, itu khairun, lebih bagus, lakum, bagi kalian semua, min tanaza'u, daripada berdebat, wal qauli, dan ucapan, birra'i, dengan pendapatmu, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik daripada rujukan. Itu begitu. Ma'alan, artinya tempat kembali. Wa nazala, dan turun apa ayat, lama ihtasoma, ketika pada berdebat siapa al Yahudi, orang Yahudi, wal munafiku, dan orang munafik, fidaan, di dalam masalah fida, ila Ka'ab bil Ashraf, kepada Ka'ab bil Ashraf, liyahkuma, supaya memberikan hukum siapa Ka'ab bin Ashraf kepada Yahudi dan orang munafik, wa ada, dan kembali siapa Yahudi, orang Yahudi, ila Nabi, kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ataya, maka datang siapa orang Yahudi dan orang munafik tadi kepada Nabi, faqadha, maka lalu menghukumi atau membelai siapa Nabi, lil Yahudi, kepada orang Yahudi. Memang betul waktu itu, pas yang betul itu orang Yahudi, maka ya Nabi membelai Yahudi. Walam yardo, maka tidak ridho siapa al munafiku, orang-orang munafik, wa ataya, setelah tidak ridho dengan hukum yang diberikan Nabi, wa ataya, dan pada datang siapa orang Yahudi dan orang munafik tadi, datang kepada siapa? Umar, kepada sahabat Umar. Seremuk kalau datang kepada Umar. Fadakarolah, kalau menerangkan siapa orang elahu, kepada Umar siapa Yahudi, orang Yahudi, dalika, kepada keputusan Nabi. Fakola, maka lalu berkata siapa sahabat Umar, lil munafiki, kepada orang munafik, akadalika, apakah benar begitu apa yang disampaikan Nabi, efek orang munafik? Fakola, maka lalu berkata siapa sahabat Umar, orang munafik, naam, ya. Karena sudah begitu dikasih hukum sama Nabi kok nggak terima, ya fakotalahu, maka lalu membunuh siapa sahabat Umar kepada Nabi, kepada orang munafik tadi, mati. Nah, ya kan? Lewang diputusin Nabi kok masih nggak diterima. Ya contoh kalau di sini ginilah, Pak Janis kan jadi pemimpin masyarakat tuh, sudah dikasih putusan kok masih nggak diterima. Ya, nak coro kok biyen, wah ketemu sahabat Umar, ya kan, masih nyari apa lagi? Kamu nggak terima diputusi sama Nabi? Enggak, tes, mati. Sekarang ya dihukum. Alam taro ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul wa ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.